Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita masuk di dalam kebaktian minggu pada saat ini dengan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 2, Suci, Suci, Suci. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah. Diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati kita dengan mengambil saat teduh sejenak. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat. Tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin.
Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatan hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita respons dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar Anugerah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami ada dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang kami sayangi. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Engkau sediakan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk dikuatkan. Kami rindu untuk semakin dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Kiranya melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu di saat ini, boleh memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami jauh lebih baik lagi. Kiranya hikmat-Mu menyertai pikiran, hati, jiwa dan raga kami, sehingga kami siap untuk menerima firman-Mu. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Matius 16 ayat 13 sampai 20. Injil Matius 16 ayatnya yang ke-13 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup."
Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikatkan di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudari? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Judul renungan kita saat ini, tindakan yang benar berangkat dari pengakuan yang benar. Pada zaman ini kita seringkali melihat orang-orang yang mengandalkan orang lain untuk kepentingannya. Misalnya, ada seorang yang melanggar lalu lintas lalu ia harus ditilang. Tapi ia menolak untuk menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Lalu ia mencoba untuk menghubungi seorang teman yang punya kuasa, punya kedudukan untuk bisa membebaskannya dari hukuman. Lalu mungkin ada contoh lain lagi. Ketika seseorang terbelit hutang dan ia tidak mampu untuk melunasinya. Lalu ia meminta bantuan kepada seorang teman yang ia tahu baik dan ia tahu bisa menolongnya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ketika seseorang punya kedudukan, ketika seseorang dicukupkan segala sesuatunya, ketika seseorang punya pengaruh, maka ia seringkali diandalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Firman Tuhan saat ini merupakan percakapan Yesus dengan para murid. Yesus ingin tahu apa yang para murid dengar tentang Dia di luar sana. Dijawab oleh para murid. Para murid mengatakan, ada yang bilang engkau ini Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang engkau ini Elia. Ada pula yang mengatakan engkau ini Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada para murid, "Lalu bagi kalian, siapakah aku ini?" Seorang murid menjawab, yaitu Simon Petrus. Ia menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Ungkapan yang disampaikan oleh Simon Petrus, direspon oleh Yesus dengan mengatakan, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena yang berkata-kata bukan dirimu, bukan manusia, melainkan Allah, melainkan Bapa yang di sorga." Dan Yesus juga menyampaikan bahwa engkau akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan saat ini sebenarnya mau menyampaikan beberapa hal kepada kita tentang mengenal Yesus Kristus. Setiap kita kalau ditanya apakah kita mengenal Yesus? Ya, saya kenal Yesus. Saya tahu bahwa Yesus itu berkuasa. Yesus itu bisa menolong setiap orang. Benar yang kita katakan. Tapi apakah semua itu cukup untuk menandakan kita mengenal Dia? Saat ini firman Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa mengenal Yesus lebih sungguh itu diungkapkan dengan bagaimana kita mengakui Ia adalah Mesias. Ia adalah Anak Allah yang hidup.
Ia adalah seorang yang diurapi, yang tidak hanya berkuasa, tetapi ia juga utusan Allah. Artinya, ia berbeda dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Ia menunjukkan kuasanya untuk banyak orang, untuk setiap kelompok, setiap bangsa-bangsa. Tapi kuasa yang dimiliki oleh para penguasa di dunia ini biasanya untuk kepentingannya, untuk dia ingin dihargai, untuk dia ingin disanjung, untuk dia duduk di bangku kerajaan. Dan intinya kuasa yang dimiliki hanya untuk pemuasan dirinya. Dan hal ini juga yang membedakan ungkapan Petrus yang mengatakan ia sungguh mengenal Yesus dengan ungkapan seorang perempuan di dalam Matius 15 ayat 22. Yang juga mengatakan, yang juga tahu siapa Yesus. Yang mengatakan, ya Tuhan anak Daud. Kita bisa baca dalam Matius 15 ayat 22. Yang mengatakan, ya Tuhan anak Daud. Ungkapan ini sekilas memang bisa kita lihat, wah dia berarti mengenal Yesus, siapa Yesus itu. Tapi ternyata menurut salah seorang penulis, ungkapan ini tidak sungguh-sungguh menyatakan bahwa ia mengenal Yesus. Ia melalui ungkapannya ini mengenal Yesus hanya tahu karena Yesus berkuasa. Kuasa yang dimilikinya itu bukan kuasa yang dipahami seperti apa yang Petrus pahami. Perempuan ini hanya menganggap kuasa yang dimiliki oleh Yesus hanya kuasa yang ditunjukkan dengan bentuk ia bisa memerintah, ia bisa mewujudkan keinginan seseorang, kuasa yang dimana ia akan dipuja, ia akan ditinggikan dan lain sebagainya. Kuasa yang sifatnya hampir sama dengan penguasa-penguasa di dunia ini. Tapi yang Petrus pahami berbeda. Yesus tidak hanya tahu bahwa Yesus berkuasa, Yesus bisa menolong. Tapi Petrus tahu bahwa Yesus berbeda dengan penguasa di dunia ini karena Yesus tidak berasal dari dunia ini. Yesus adalah utusan Allah. Dan itu adalah hal yang penting bagi kita untuk mengenal Yesus. Bahwa Yesus tidak hanya sekedar berkuasa, tidak hanya sekedar dapat menolong kita, tapi kita harus tahu bahwa ia adalah utusan Allah. Ia menunjukkan kuasanya bukan untuk memegahkan dirinya, tapi ia menunjukkan kuasanya untuk menolong kehidupan setiap orang. Dan hal kedua yang mau dijelaskan kepada kita melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, bahwa mengenal Yesus artinya kita memutuskan untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab untuk memberitakan kerajaan sorga. Sama seperti apa yang Petrus ambil saat ini di dalam pembacaan kita, bahwa ia mengambil sebuah keputusan untuk memberitakan kerajaan sorga. Lalu bagaimana cara kita bisa memberitakan tentang kerajaan sorga? Tentunya kepada orang Kristen kita memberitakan tentang kerajaan sorga melalui sharing, melalui kebaktian, mengajaknya untuk pelayanan dan lain sebagainya. Itu jika kita dengan sesama orang Kristen. Lalu apakah berita tentang kerajaan sorga tidak bisa disampaikan kepada orang-orang lain yang cakupannya lebih luas? Tentu bisa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Mari kita lihat bahwa belakangan ini banyak sekali isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kita. Ada kemiskinan, tindakan kekerasan yang semakin hari semakin bertambah pelakunya dan semakin bertambah korban-korbannya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi itu semua? Lalu apa yang kita bisa lakukan untuk memberitakan kerajaan sorga dalam situasi yang demikian? Tindakan kekerasan ada di sekitar kita. Dan cara kita untuk bisa menghadapinya adalah dengan, yang pertama adalah kita sendiri untuk
berhenti atau tidak sama sekali melakukan tindak kekerasan. Bagaimana kita bisa tidak melakukan tindak kekerasan? Kita perlu tahu dulu apa itu kekerasan, apa itu tindak kekerasan. Jangan-jangan selama ini ucapan tindakan kita tanpa kita sadar itu adalah ungkapan tindak kekerasan. Entah kepada suami kita, entah kepada istri kita, entah kepada anak-anak kita atau orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin ucapan kita ini tanpa kita sadari adalah tindak kekerasan. Misalnya, dasar kamu bodoh banget sih. Dasar kamu gak pinter-pinter ya. Sebuah ungkapan yang menyakiti perasaan oleh orang lain. Ungkapan yang membuat orang lain akhirnya tidak percaya diri. Ungkapan yang akhirnya membuat orang lain menjadi tidak bersemangat. Bahkan bisa memiliki trauma. Dan itu juga merupakan tindak kekerasan. Itu yang perlu kita ketahui. Bahwa kita sendiri juga harus berhenti atau tidak melakukan kekerasan, tindak kekerasan. Dan kalau dari diri kita sendiri sudah dimulai, maka kita bisa menghimbau orang lain. Kita bisa mengajak orang lain untuk tidak melakukan tindak kekerasan melalui komunitas-komunitas yang memperjuangkan anti tindak kekerasan dan banyak cara-cara lainnya. Dan misalnya juga isu-isu sosial yang sedang terjadi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita saat ini adalah kemiskinan. Banyak orang yang akhirnya di PHK, banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan, bahkan harus bekerja di rumah, bahkan harus tetap di rumah tanpa digaji, dan berbagai banyak persoalan ekonomi lainnya yang ada di sekitar kita. Lalu bagaimana kita berperan untuk memberitakan kerajaan sorga melalui tindakan dan perbuatan kita? Melalui bantuan sosial. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya apa-apa? Lalu bagaimana kalau kita secara material kita mungkin tidak cukup untuk bisa memberikan kepada orang lain? Apa yang bisa kita lakukan? Dengan kemampuan kita, dengan latar belakang pendidikan kita, dengan keterampilan yang kita miliki, kita bisa menjadi seorang yang menolong orang lain untuk juga bisa berkarya. Menolong orang lain untuk bisa juga memiliki pengetahuan. Dan itu juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu hanya sebagian kecil dari cara yang bisa kita lakukan dan kerjakan untuk memberitakan kerajaan sorga. Memberitakan kerajaan sorga yang penuh dengan kepedulian, dengan tindakan kasih, dan dengan ketulusan kepada sesama. Masih banyak bentuk-bentuk yang lain. Dan oleh karena itu kembali firman Tuhan saat ini mau menegaskan kepada kita, jangan jemu-jemu untuk perkenalkan Dia. Jangan jemu-jemu untuk memberitahu tentang Dia, tentang Yesus Kristus melalui keramahan, kebaikan, keterbukaan, dan pengetahuan yang kita miliki yang dapat kita bagikan kepada sesama. Sehingga berita kebenaran dapat dinyatakan dan dirasakan oleh banyak orang. Selamat menjadi berkat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Ia akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita
memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengan dilandasi firman dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil kantung persembahan diedarkan, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 293, Puji Yesus. Pada saat ini mari kita bawa persembahan dan pengharapan-pengharapan kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebaikan-Mu yang sampai saat ini boleh kami nikmati. Sungguh tak pernah ada habisnya berkat yang Kau curahkan bagi kami. Kini kami telah memberikan sebagian berkat yang kami terima daripada-Mu melalui persembahan kami. Berkati dan kuduskanlah ya Tuhan, kiranya dapat digunakan demi kesejahteraan pelayanan di gereja-Mu yang kudus. Kami saat ini berdoa bagi setiap kami yang dalam kelemahan tubuh, harus terbaring lemah di tempat tidur atau di rumah sakit. Tolong jamahlah ya Tuhan anggota tubuh kami yang sakit, sehingga dengan urapan kasih-Mu kami boleh dikuatkan dan disembuhkan. Kami berdoa bagi setiap kami dalam lanjut usia. Tuhan tolonglah kami menjalani hari-hari kami dengan keterbatasan fisik yang kami miliki. Kami percaya Engkau akan menguatkan kami untuk tetap dapat melayani Engkau. Kami berdoa bagi kami janda duda yatim piatu. Di dalam hari-hari kami sekalipun kami sendiri, kami yakin Engkau ada di samping kami untuk mendampingi menyertai setiap langkah kami. Bagi kami yang dalam kesulitan ekonomi sulit mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, kami mohon pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Curahkan rezeki bagi kami melalui pintu-pintu berkat yang Kau tetapkan, sehingga berkat-Mu mengalir dan sampai pada kami tepat pada waktunya. Berikanlah juga pada kami pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keadaan kami ya Tuhan. Berkatilah kami juga yang sedang menghadapi masalah di dalam pekerjaan kami. Kami yang menunggu untuk kembali aktif bekerja di kantor. Kiranya Engkau sajalah yang menyelesaikan setiap persoalan kami. Engkau saja yang menjawab setiap harapan-harapan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan Yeruel Cibubur, untuk kegiatan ibadah online yang saat ini berlangsung. Juga setiap kami yang mengambil tugas bagian di dalamnya. Bagi kami majelis jemaat, Bapak Pendeta Empi, dan keluarga, para pengurus komisi-komisi, koster, dan semua yang terlingkup di dalamnya. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Mampukan kami untuk selalu dapat melayani-Mu dengan sepenuh hati, dengan sepenuh kemampuan kami. Untuk seluruh gereja-gereja Kristen Pasundan, Sinode, dan gereja-gereja di seluruh dunia, berkatilah setiap kegiatan yang kami langsungkan, baik itu online, offline, dan kiranya iman kami tetap teguh bersandar kepadamu, walaupun kami harus menghadapi situasi yang sulit saat ini.
Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, yang baru seminggu yang lalu Tuhan berikan usia 75 tahun. Kami ucapkan syukur kepadamu untuk usia baru yang Tuhan tambahkan. Bantulah ya Tuhan bangsa kami terus berkembang, maju, dan semakin mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi setiap rakyatnya. Tolonglah juga bagi pemerintahan kami yang berusaha menghadapi situasi COVID saat ini, agar setiap keputusan-keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik dan bijaksana. Sertai dan kuatkan selalu untuk para dokter, perawat, dan setiap saudara-saudara kami yang berada di garda terdepan menghadapi COVID-19. Agar dengan keadaan yang baik, mereka dapat menjalankan tugasnya. Demikianlah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menutup kebaktian kita, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Jemaat Allah yang terkasih, kembali firman Tuhan berpesan kepada kita. Jangan pernah jemu untuk memperkenalkan Dia melalui keramahan, kebaikan, dan keterbukaan kita menerima sesama, sehingga berita kebenaran dapat dinyatakan dan dirasakan oleh setiap orang. Selamat bagi kita untuk menjadi berkat, dan saat ini terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara. Amin.